salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu terang, Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman open mic-nya karena kita mau membacakan 7 perkataan salib Yesus. Nah, kita akan bacakan secara responsoria. Nanti yang pertama akan dibacakan oleh laki-laki, kemudian disambung oleh perempuan, dan begitu seterusnya. 7 perkataan salib. Silahkan kepada yang laki-laki. Ya Bapa, ampunilah mereka. Hari ini juga Engkau bersama aku di Firdaus. Inilah anakmu. Eli, lama sabachthani. Aku haus. Sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, teman-teman, kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku akan bacakan untuk kita semua. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Nah, teman-teman, kita akan memasuki acara utama dari acara kita hari ini. Aku serahkan untuk acara selanjutnya kepada Bang Heru. Ya, sebentar ya. Oke. Tadi laptopnya agak gelap. Wah. Welcome Pak John dari Mentawai. Jauh-jauh ini. Pak Madusun. Sama-sama Bang. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memahami dan mengerti akan kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mau menyerahkan pembelajaran kami, perenungan kami, dan refleksi kami Tuhan akan kebenaran-Mu yang bicara tentang seruan Engkau Tuhan Yesus di kayu salib, seruan-Mu yang terakhir. Kiranya Engkau Tuhan yang menginspirasi kami, kiranya Engkau Tuhan yang berkata-kata pada kami, kiranya Engkau Tuhan yang berkuasa atas hati dan pikiran kami dan memimpin kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami akan memahami akan maksud-maksud firman-Mu dan kami dikuatkan, diteguhkan, ditolong untuk bisa memikirkan dan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan pembelajaran kami pada sore hari ini dalam kesekian berdoa. Amin. Ya, teman-teman, ini adalah sesi yang terakhir dari sesi ucapan Yesus di kayu salib. Ini adalah yang ketujuh seperti tadi yang sudah diucapkan masing-masing. Kita tidak usah ulangi lagi. Dan dalam ucapan ini sebenarnya dia terangkai dalam tiga ucapan terakhir, yaitu aku haus, sudah selesai, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini adalah sebuah rangkaian tiga kata yang terakhir yang bersambungan satu sama lain. Bersambungan satu sama lain. Sekali lagi bersambungan satu sama lain. Walaupun ketiga perkataan ini tidak tercantum dalam perikop yang sama. Kalau aku haus itu ada di Yohanes pasal 19 ayat 28, dan tetelestai atau sudah selesai kita diskusikan minggu lalu, itu ada dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, dan Bapa kuserahkan nyawaku itu dalam Lukas 23 ayat 46. Hanya Lukas yang mencatat ini. Yang lain tidak mencatat, Injil yang lain tidak mencatat kalimat ini, tetapi dia hanya menyerahkan setelah berseru maka dia menyerahkan nyawanya, kira-kira gitu ya. Tapi kalau Yohanes mencatat lalu dia menyerahkan nyawanya. Setelah seruannya maka dia menyerahkan nyawanya. Tetapi Lukas mencatat, dia dikatakan di sini dia mengatakan, menuliskan kalimat ini. Dan kalimat ini adalah sesuatu yang dikutip dari Mazmur. Yesus mengutipnya dari Mazmur. Nah, beberapa kalimat-kalimat yang lain juga itu Yesus, Eli Eli lama sabachthani, itu adalah kutipan juga dalam Mazmur. Nah, ada mungkin beberapa orang yang mengatakan bahwa itu seperti sesuatu yang
dituliskan oleh murid-muridnya saja, bukan Yesus sendiri. Karena kenapa Yesus mengutip dari Perjanjian Lama gitu ya? Kenapa pernah dia mengucapkan apa yang ada dalam kalimat di Mazmur? Nah, tapi itu justru menunjukkan bahwa Yesus memang sangat memahami kitab suci, sangat memahami Perjanjian Lama. Dan karena itulah dia menyerukannya pun mengangkat konteks apa yang sedang diucapkan ketika kata-kata itu diucapkan juga, dituliskan juga di dalam sastra-sastra di dalam Perjanjian Lama. Nah, ketika Yesus mengatakan ini, itu berarti adalah suatu hal yang berupa kesadaran mengucapkannya. Di ucapan ini, Yesus mengucapkannya secara sadar. Tidak sesuatu yang kebetulan atau sesuatu yang ya sudah terjebak dia di atas kayu salib, ya udahlah, gimana lagi lah. Maka dia teringat itu dan mengucapkannya, bukan. Tetapi ada banyak referensi yang menunjukkan bahwa ini berarti sesuatu yang diucapkan dengan kesadaran. Nanti kita akan diskusikan ini lebih jauh. Bukan sesuatu yang muncul begitu saja atau karena ya sudah gimana lagi. Tetapi suatu kesadaran penuh untuk melakukan segala sesuatu, yaitu karya penebusan yang sudah dilakukannya, dan ketika dia meresikokan dirinya dalam penderitaan dan pengorbanan sampai mati itu dilakukan dengan sadar, sehingga ucapan ini diucapkan. Saya akan share slide bagi kita. Hitam ya, sorry. Memang harus 2 kali dia. Ya, kalian sudah ya? Sudah kelihatan. Ya, teman-teman. Perkataannya adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Coba kita buka dari Lukas pasal 23. Lukas pasal 23. Ayat ke-46. Mari kita buka ayat Alkitab kita supaya kita juga bisa melihatnya bersama-sama. Mungkin kita bisa mulai dari 44-46. Saya akan membacakannya, atau mungkin boleh salah seorang membacakannya. Boleh Ropendi yang baru menginjakkan kaki di Mentawai beberapa waktu. Oke Bang. Lukas 44 sampai 46. Yes. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci telah terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi ada konteks kapan itu diucapkan, yaitu di ayat 44 dan ayat 45. Nanti kita akan lihat itu ya. Tapi perkataannya adalah di ayat 46. Ya Bapa, kuserahkan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi coba kita lihat juga sebagai perbandingan dari Yohanes pasal 19. Dari pasal 19 ayat yang ke-28. Nah, saya akan bacakan ayat 28 ya, ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tulis dalam kitab suci, aku haus. Dan ayat yang ke-30, sudah Yesus minum anggur itu, asam itu, dan berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, dia tidak mencatat kalimat, ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Tetapi Lukas mencatatnya. Dan kalau kita lihat, itu adalah ketika Yesus mengatakan, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, jadi ini adalah yang paling terakhir,
Jadi 3 kalimat aku haus sudah selesai, dan seperti tadi saya katakan, Bapa, aku serahkan nyawaku, itu adalah karena Yesus sudah tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Itu konteksnya. Maka dia mengungkapkan itu. Nah, inilah yang akan kita diskusikan bersama-sama. Ini kalimatnya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Apa maksud dari kata? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah, apa maksud daripada kalimat-kalimat ini? Kalau kita lihat kata ya Bapa, itu menunjukkan sesuatu yang begitu dekatnya dia. Ini adalah kalimat yang kalimat yang kedua, Yesus memanggil Yesus Bapa itu, Allah itu sebagai Bapanya. Kalau kita lihat di pasal 22 dari Lukas, kembali kita lihat dalam Lukas. Kalau kita buka pasal 22 ayat yang ke-42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi ini kalimat kedua kali Yesus di dalam relasinya dengan Bapa dalam penderitaannya di kayu salib itu mengungkapkan kata memanggil dia ya Bapa. Kalau yang pertama itu ketika dia ada di Taman Getsemani, yang ini ketika di kayu salib. Jadi proses penyaliban itu Yesus mengungkapkan ini yang kedua kali, memanggil Yesus Allah itu Bapa. Ini menunjukkan sesuatu yang unik. Nah, nanti kita akan perhatikan bahwa di saat dia sudah menanggung segala sesuatu di kayu salib, bahwa hukuman itu dijatuhkan oleh Bapa sendiri kepadanya. Bapa mencurahkan kemurkaannya secara total ketika dia melihat hukuman itu harus dijalankan, sehingga dia menumpahkan segala sesuatunya. Ada satu video, tapi dia agak unik ya, makanya saya tidak mau putarkan. Nanti mungkin jadi bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Tapi ada satu yang unik digambarkannya, bahwa semua awan gelap dan semua teriakan dan semua wajah-wajah kejahatan itu masuk ke dalam tubuhnya, gitu ya, masuk menerpa tubuhnya habis-habisan. Ketika sebelum dia mengatakan ini, ketika dia mengatakan sudah selesai, maka semua itu mencecar dia, seperti sesuatu, kalau seperti kartun ya, seperti kartun itu, film kartun itu mencecar dia habis-habisan, masuk semua awan gelap dan macam-macam ditumpahkan kepada dia. Itu menggambarkan ketika dia menyelesaikan semuanya itu. Dan tapi ingat, setelah itu terjadi, dia masih manggil Allah itu Bapanya. Apa artinya? Bahwa segala hukuman itu, kemurkaan Allah ini ditumpahkan kepadanya, tidak bisa mengganggu gugat relasinya dengan Allah sebagai Bapa dan anak. Tidak mengganggu gugat sama sekali. Bahkan itu sesuatu yang menunjukkan bahwa ya, memang Bapa itu walaupun dalam kemurkaannya yang besar, kemurkaannya yang dahsyat, yang tumpahkan habis-habisan, itu tidak membuat dia putus hubungan dengan Yesus, anaknya itu. Mungkin ini bisa menjadi sebuah cermin bagi kita, apalagi orang-orang tua ya. Kadang-kadang ketika kita marah pada anak-anak kita, kita bisa merasakan ya, kita bisa merasakan kalau ketika kita marah itu begitu rupa kita marah dan sungguh-sungguh marah. Tetapi ketika melihat mereka sudah selesai dihukum, ada belas kasihan yang buat kita akhirnya mungkin memeluk dia kembali, memeluk mereka kembali, dan kau mengerti apa yang artinya kenapa kau harus dilakukan seperti tadi. Kita ngomong sebagai seorang bapak dengan anaknya lagi, sebuah relasi yang kembali seperti sedia kala, karena kemarahan sudah ditumpahkan, tetapi itu sudah selesaikan, hukuman itu sudah selesai, tuntas. Maka relasi itu tidak, sekali lagi, bahwa apapun itu tidak mengganggu gugat hubungan dia dengan Bapaknya. Maka dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Dia panggil Bapa. Wah, indah ya. Yesus mengerti hatinya Bapa, pikirannya Bapa.
walaupun dia harus menanggung semua hukuman itu. Dia tahu apa itu di balik itu, karena dia adalah Allah sendiri. Makanya ketika dikatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan mereka terpisah, terputus hubungannya, ditinggalkan oleh Allah. Tetapi Yesus tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, Bapa tidak pernah meninggalkan dia, karena mereka tidak bisa dipisahkan. Dan juga bahwa relasi itu tidak berubah, sekalipun dia harus menanggung semua hukuman dan begitu kejam. Sesuatu kekejaman yang paling kejam, dia tanggung. Dia tetap memanggilnya, ya Bapa. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Apa maksud kata kuserahkan? Kata kuserahkan di sini. Mari kita lihat kata I commit atau aku menyerahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibraninya, dalam Ibraninya itu sebenarnya yang dipakai di dalam Mazmur itu ani afkit. Saya tidak membuat bahasa tulisan Ibraninya karena kita semua tidak sangat familiar dengan itu, makanya saya mengutip langsung literasinya ya, cara membacanya. Ani afkit ini dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Itu bukan sekedar aku menyerahkan lalu sudah selesai, bukan. Atau aku menyerahkan sudah itu ya udah habis, selesai, bukan. Tetapi itu lebih berarti pada aku mendepositokan, aku menabung atau menitipkan. Aku memberikan, kata itu lebih berarti ketika digunakan itu berarti aku mendepositokan, aku menitipkan, atau dengan kata lain memberikan sesuatu dengan tujuan bisa mengklaimnya kembali nanti. Kenapa ini dipakai Tuhan? Kenapa ini yang diartikannya? Kenapa kata ini yang dipakai? Kita lihat dulu berikutnya. Jadi ini seperti sesuatu kata yang seperti seorang kalau dalam bisnis itu seperti seorang yang sedang menabung, menyetor, menitipkan uang di bank dengan tujuan yang pasti untuk mendapatkannya kembali nanti. Dengan tujuan mendapatkannya kembali nanti. Ya. Ini menjadi catatan bagi kita. Karena ini akan menjadi penting ketika kita akan lihat. Nah, ini dia. Kata afkid itu, keserahkan itu, dia menggunakan kata afkid, tensisnya hipil, causative action. Artinya itu adalah, tensis ini, ketika kata ini digunakan dengan tensis yang begini, dalam bahasa Ibrani itu, dia berarti bahwa ada inisiatif dari pelaku melakukan sesuatu dengan dan melibatkan perasaan dari si pelaku. Inisiatif dari pelaku untuk melakukannya sesuatu dengan sadar, makanya saya katakan tadi di awal begitu, dan melibatkan perasaan yang langsung dari si pelaku ketika melakukannya. Dalam hal ini, konteks ini, bahwa Yesus melibatkan kasihnya yang besar, sehingga dia mengatakan, kuserahkan nyawaku, karena relasi tadi. Nah, teman-teman, kalau ada abang dan kakak dan teman-teman semuanya, kalau kita perhatikan ini dari grammar ini, tadi ada kata dia artinya adalah mendepositokan, menitip sesuatu untuk tujuan mendapatkannya kembali atau mengklaimnya kembali. Itu berarti bahwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia yakin dan tahu pasti bahwa dia akan mendapatkannya kembali, yaitu ketika dia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi tidak diartikan bahwa dia serahkan maka hilanglah, habis nyawanya dan tidak ada lagi nyawanya. Tapi itu dititipkan sementara untuk nanti ketika dia akan bangkit lagi dan diklaim lagi untuk bisa dia dapatkan lagi. Itu ketika dia bangkitkan. Itu artinya di sini. Arti dari kata kuserahkan nyawaku ini. Yesus menyerahkan nyawanya dengan maksud
untuk menerimanya kembali nanti, yaitu ketika dia akan bangkit. Bisakah kita lihat makna ini? Bahwa dia akan mendapatkannya lagi dengan seperti semula. Nyawa Yesus didapatkannya kembali karena memang Yesus tidak selama-lamanya mati. Itu menunjukkan demikian. Kenapa kata itu digunakan? Karena Yesus memang tidak selama-lamanya mati. Dan ini merupakan sebuah deklarasi keimanan yang juga menjadi pijakan iman kita. Bahwa Yesus Kristus memang mendepositokan, menitipkan nyawanya ke tangan Bapa Surgawi. Dia pasti akan mendapatkannya kembali ketika dia dibangkitkan. Bangkit dari antara mati. Ya, dia memang bangkit. Ini sebuah deklarasi iman bagi kita. Membuktikan bahwa dia memang betul-betul bangkit dan akan bangkit. Karena dia menitipkan nyawanya kepada Bapaknya. Wah, ini sesuatu yang mudah-mudahan menguatkan iman kita, semakin meneguhkan keyakinan iman kita tentang Yesus yang adalah Allah itu yang mati dan bangkit. Karena banyak orang menyaksikan kebangkitannya. Banyak orang tidak mempercayai, bahkan menggugat kebangkitannya. Dengan mencari-cari, ada mencari kubur Yesus, ada mencari tulang belulang Yesus, ada yang hilang dari Yesus, ada Injil-Injil palsu, Injil-Injil gnostik yang mencoba menggugat itu dengan menampilkan berbagai hal. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, ada keturunannya di Perancis dan macam-macam yang lain. Banyak sekali gugatan-gugatan dilakukan kepada apa yang dialami Yesus. Nanti bisa baca banyak hal tentang ini. Ada Injil Maria, Injil Yudas, Injil Thomas, Injil macam-macam yang lain. Tetapi hal ini meyakinkan kita bahwa Yesus benar-benar mati dan dia menitipkan nyawanya kepada Bapaknya dan dia ambil lagi ketika dia dibangkitkan, bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Afkid, kuserahkan nyawaku. Dan yang kemudian bahwa ketika dia melakukannya itu dengan sadar. Jadi dia ketika dia bukan bunuh diri, yaitu dia itu kehilangan nyawanya dengan sesuatu yang tiba-tiba keterkejutan atau dengan sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan, bukan. Dia kehilangan nyawanya bukan karena orang mengambilnya, merebutnya dari dia. Tetapi ini adalah sesuatu yang dia dengan sukarela melakukannya. Karena dia merindukan menggenapkan misi Allah. Walaupun berat. Ingat ketika doanya di Taman Getsemani. 3 kali dia berdoa, berseru, ya Bapa, kalau mungkin lalukanlah cawan ini daripada aku. Tahu misinya ke dunia ini, mengungkapkan itu 3 kali. Doa yang sama, itu juga. Bahkan keringatnya sampai titik-titik darah, seperti titik darah. Artinya apa? Memang dia bergumul dengan sungguh-sungguh, dengan sangat serius tentang apa yang akan dialaminya. Tetapi dia komit melakukannya dengan setia sampai pada titik darah penghabisan dan mengerjakan dengan tetelestai, selesai tuntas dan perfect. Dan dia melakukannya dengan sadar, bukan sesuatu yang dikendalikan orang lain atau sesuatu yang kebetulan terjadi. Inisiatif dari pelaku melakukan sesuatu dengan sadar dan itu melibatkan perasaannya. Jadi bukan dia, ya udahlah, oke, sudah salib aku, oke, sudah selesaikan, bukan. Tapi melibatkannya dengan sungguh-sungguh. Makanya dia semua perkataannya itu diungkapkannya dengan seruan, bahkan ada beberapa penafsir mengatakan berteriak menyerukannya. Jadi The Passion of the Christ menggambarkannya dengan begitu rupa. Dengan setengah mati dia, aku haus gitu ya. Itu karena memang sudah sangat haus, puncak kehausannya karena dia memang kehilangan air dalam tubuhnya, dehidrasi. Melibatkan semua perasaannya. Tetapi ada satu dorongan yang kuat, yaitu kasih, sehingga dia bertahan
melakukannya hingga selesai. Dan menyerahkan nyawanya. Karena dikatakan setelah itu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah dia mengatakan yang perkataan yang ketujuh ini. Teman-teman, ini sesuatu yang penting kita melihat bagaimana sesuatu itu dikerjakan Yesus di kayu salib. Bahwa setiap apa yang dia kerjakan sekali lagi dilakukannya dengan sadar. Bukan karena seperti orang yang ketika di bawah ancaman, orang yang misalnya mengambil uang dari ATM karena ada ancaman pisau di belakang atau ada ancaman pistol di belakang, sehingga dia mengetikkan passwordnya pun itu dengan sesuatu yang karena di bawah tekanan, di bawah ancaman, sehingga dia melakukannya tidak dengan sukarela. Tapi ini Yesus lakukan dengan sadar dan sukarela, lakukannya dan melibatkan semua perasaannya. Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tindakan sadar ini dikutip dari Mazmur. Mazmur ini pun ketika dituliskan itu menggunakan tensis yang sama, aktif causative action hipil, dan itu menunjukkan adalah suatu tindakan sadar dan rela, yaitu menyerahkan nyawa. Mazmur 31 ayat 5, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau bebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Bagian berikutnya, bahwa kata ini pun dipakai dalam Mazmur sebagai sebuah doa malam dan doa pagi. Dalam Mazmur 31 ayat 6 dikatakan, Beadeka afkid ruhi, atau into your hands I commit my spirit. Dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, dalam tanganmu lah aku akan menitipkan rohku. Ini diucapkan sebagai sebuah doa. Ada doanya yang lengkap, nanti bisa lihat di bagian lain. Doa lengkap ketika seorang berdoa malam itu, itulah seakan-akan dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Titip ya Tuhan nyawaku malam ini, dan aku mau istirahat tidur. Besok pagi diklaim lagi, Tuhan mana nyawaku, kembalikan lagi. Sehingga ketika itu dikatakan bahwa ada satu kalimat begini dikatakan ya. Mengapa Tuhan Yesus mengucapkan doa malam orang Yahudi seperti itu? Supaya dikatakan gini dia komennya, supaya kita dapat mengucapkan doa pagi, thanks God, I am alive, ketika besok paginya. Ya. Malam kita ucapkan, Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Dan besok pagi kita akan berdoa, oh Tuhan, terima kasih, aku masih hidup hari ini. Karena nyawaku yang sudah dititipkan itu, sudah bersitukan, kau kembalikan lagi. Dan aku bisa menggunakannya lagi hari ini. Tiap hari, Tuhan, kuserahkan kepadamu. Mungkin kita tidak mengucapkan doa yang kata-kata yang sama, tapi mungkin kita kadang-kadang gini, aku menyerahkan diri kami dalam istirahat kami malam ini, menyerahkan rumah kami dalam penjagaan Tuhan. Kan begitu ya. Besok paginya kita bersyukur, Tuhan kami bisa bangun dengan segar, bangun dengan baik. Karena banyak orang tidak bangun lagi paginya kan. Tidur malam dan kehilangan nyawanya. Dan katakan ada satu komentar yang mengatakan begini. Kenapa Yesus mengucapkan itu? Karena supaya kita dapat mengucapkan doa pagi. Thanks God, I am alive. Haleluya. Karena kita menitipkan nyawa kita kepadanya malam-malam dan mengambilnya lagi pagi-pagi ketika kita akan mulai hidup kita lagi hari itu. Jadi kata ini pun digunakan, kalimat ini pun digunakan dalam hal itu. Itulah makanya artinya dia menitipkan, bukan menyerahkan sudah itu kehilangan semuanya, bukan. Tapi dia menyerahkan dan menitipkan, tetapi akan mengklaim lagi suatu waktu nanti. Jadi bukan menyerahkan, oke, habis, hilang, bukan. Kata kuserahkan, afkid itu berarti demikian. Teman-teman, kita lanjutkan. Dalam Lukas yang berikutnya, mari kita lihat dalam Lukas pasal 23 ayat 47 sampai 49.
ininya masih 46 ya. 47 49. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia muliakan Allah, katanya. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Apa yang mau kita pelajari di sini? Kenapa saya mengutip ini sebagai bagian dari pernyataan Yesus? Intinya adalah, apa dampaknya dari perkataan Yesus itu kepada orang-orang? Apa dampak seruan Yesus itu pada orang-orang? Sebelum kita melihat dampaknya, ada peristiwa yang menyertai seruan Yesus ke-7 itu. Yaitu ada kegelapan selama 3 jam di Golgota. Ada kegelapan selama 3 jam di Golgota. Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, ya. Karena sebelumnya tidak terjadi itu. Dan tidak pernah terjadi. Tetapi suddenly, tiba-tiba, dan hanya saat itu ada kegelapan 3 jam. Sejak jam 12 tadi dikatakan di ayat yang ke-42 tadi. Di ayat 44 tadi dikatakan kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ada 3 jam kegelapan meliputi. Apa artinya itu? Saya mengatakannya begini. Itu berarti bahwa hukuman atas umat manusia telah ditimpakan secara penuh, tuntas pada diri Yesus kayu salib. Makanya alam pun mendeklarasikan itu, bahwa hukuman atas umat manusia telah ditimpakan penuh, tuntas semuanya. Dan tabir bait suci terbelah 2, itu peristiwa yang kedua yang terjadi. Artinya apa? Bait suci itu, atau dalam bait suci itu ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada pelataran. Umat Allah hanya boleh sampai pelataran. Ruang kudus itu hanya untuk imam-imam, orang-orang Lewi. Ruang maha kudus hanya imam besar, Harun. Makanya ada bapaknya si Yohanes Baptis, itu juga bisa masuk ke dalam. Tetapi karena dia adalah imam besar, imam yang mewakili untuk masuk ke dalam. Dan dalam ruang maha kudus itu tidak boleh, kalau ada imam besar masuk ke dalam, maka akan mati seketika. Dan ketika ada orang lain masuk ke dalam ruang maha kudus itu untuk mengambil mayatnya, maka dia pun mati juga dalam. Makanya orang yang masuk ke dalam ruang maha kudus, kakinya diikat dan dikasih lonceng di kakinya itu, di tali itu. Untuk apa? Kalau nggak bunyi lagi loncengnya, ditarik, maka berarti dia ada sesuatu terjadi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang, para imam yang ada di luar ruang kudus? Dia akan menarik tali itu untuk menyeret orang itu supaya keluar dari ruang maha kudus. Karena nggak boleh orang masuk ke dalam untuk menyelamatkan orang lain. Karena itu adalah hanya khusus. Kalau umat kebanyakan nggak boleh masuk ruang kudus, akan mati juga. Makanya orang-orang imam orang Lewi itu harus menguduskan dirinya setiap kali dia masuk ke ruang kudus. Dan orang yang masuk ke ruang maha kudus harus mengkuduskan dirinya lebih lagi. Nah, tapi lihat, dalam peristiwa yang menyertai seruan Yesus itu, tabir bait suci itu terbelah 2. Artinya apa? Bahwa hal yang membatasi relasi antara umat Allah dengan Allahnya sudah diruntuhkan, dirobek, sehingga orang-orang bisa langsung menemui Allah, dan Allah bisa menemui langsung umat manusia tanpa perantara imam manusia lagi, tetapi melalui imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah itu sendiri. Itu artinya. Jadi ini peristiwa yang sangat unik dan tidak pernah terjadi lagi selain daripada ketika terjadi seruan itu, sebelum seruan itu, dan selama seruan itu. Ini menunjukkan sesuatu hal yang begitu istimewa
ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Ini berarti bahwa sesuatu yang sangat istimewa ketika kejadian demi kejadian yang terjadi di kayu salib itu, di mana misi Allah itu dituntaskan di sana. Dan ini mendeklarasikan sebagai bukti ilahi yang tidak bisa dibuat dengan campur tangan manusia. Manusia tidak bisa melakukannya. Hanya Allah sendiri yang bisa membuat ini. Untuk membuktikan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa ilahi, divine event. It's not just human event, tetapi itu adalah divine, peristiwa ilahi. Sehingga Allah ingin membuktikannya dengan cara mengkonfirmasinya dengan dua peristiwa yang penting ini, sebagai sebuah relasi hubungannya dengan hubungan Allah dengan manusia yang dipulihkan, diperbaiki, dibaharui dengan kematian Yesus di kayu salib. Bahwa hukuman sudah ditimpakan penuh pada Yesus salib, sehingga hukuman itu dilalukan daripada kita umat manusia, yaitu Paskah. Hukuman dilalukan. Dan tabir bait suci terbelah dua untuk menunjukkan bahwa manusia bisa langsung berhubungan dengan Allah Bapa, dengan Allah sendiri, tanpa melalui imam lagi, tetapi bisa langsung karena Yesuslah menjadi imam besar agung kita. Dia menjadi perantaranya. Makanya kita berdoa dalam nama Yesus. Karena itu, apa dampaknya? Apa dampaknya? Coba lihat di ayat yang tadi, di ayat yang ke-47. Ada kepala pasukan, ada orang banyak, ada semua orang yang mengenal Yesus. Artinya apa? Bahwa mereka ini melihat kejadian itu. Mereka dikatakan di sini ya, kepala pasukan misalnya melihat apa yang terjadi. Jadi kejadian itu bukan sebuah rekayasa, bukan sesuatu yang hanya tulisan daripada murid-murid Yesus, atau sesuatu yang halusinasi. Bukan. Itu kejadian nyata. Karena dikatakan di sini, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia melihat apa yang terjadi, dan sangat mungkin bahwa dia juga mendengar kalimat Yesus itu. Karena setelah kalimat Yesus itulah maka terjadi itu, dan dikatakan dia memuliakan dengan mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Dampak seruan Yesus ke-7 itu, dampak peristiwa penyaliban itu, dampak peristiwa yang membuktikan keilahian itu, maka kepala pasukan mengakui. Ada yang mengatakan bahwa kepala pasukan ini menjadi orang percaya. Kepala pasukan ini ketika dia melihat itu, dan menjadi seorang yang menjadi saksi dari Yesus Kristus kepada orang-orang banyak, kepala pasukan ini. Karena dia mengatakan, sungguh setelah melihat semua yang terjadi, setelah mendengar perkataan Yesus, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku ini. Ketika dicucukkan anggur asam, mereka nunggu, oh siapa tahu Elia datang katanya begitu ya. Yang lalu sudah kita pelajari di yang perkataan kelima. Tapi setelah melihat seruan yang ke-7 ini, dan terjadilah kejadian 2 tadi, konfirmasi, mereka tunduk mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar, kata pasukan. Kata orang banyak dikatakan sini, dan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu dan melihat apa yang terjadi. Mereka melihat ya, dan melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Pulanglah mereka sambil memukul diri. Apa? Kenapa mereka memukul-mukul diri? Tanda penyesalan. Karena mereka terlibat, involved di dalam membunuh orang yang tak bersalah itu. Mereka ikut meramaikan, gitu ya. Ikut juga mencaci maki ketika Yesus memikul salib itu sepanjang perjalanan Via Dolorosa. Dan ketika melihat kejadian itu, setelah seruan Yesus yang ke-7, maka mereka memukul-mukul diri, pulang. Tanda penyesalan. Dan ayat 49 dikatakan, semua orang mengenal Yesus itu
termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mereka juga menyaksikan. Jadi bukan hanya kepala pasukan, bukannya orang banyak, tapi orang-orang yang dekat dengan Yesus, termasuk perempuan-perempuan pun yang mengikuti dia dari Galilea sampai ke Golgota, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dan mereka juga menjadi saksi. Mereka tidak ditunjukkan dengan melakukan sesuatu apa, tetapi dia melihat jauh-jauh dan berdiri mengamati itu. Dampak dari seruan Yesus, dampak dari apa yang Yesus lakukan di kayu salib, dampak daripada konfirmasi Yesus, konfirmasi Allah Bapa akan apa yang Yesus lakukan, dan ketika dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, maka kepala pasukan orang Romawi ini mengatakan, sungguh orang ini orang benar. Dan orang banyak mukul-mukul diri tanpa penyesalan. Dan semua orang yang dekat dengan Yesus berdiri jauh-jauh dan mengamati dan melihat itu semua. Sampai di sini, apakah ada hal-hal yang kita mau sampaikan sesuatu sebelum kita masuk ke dalam refleksi? Apakah ada? Saya akan stop share sebentar. Apakah ada ingin menambahkan sesuatu dari refleksi ini? Apakah ada seorang yang mau memberikan komentar sesuatu? Silakan. Sebelum kita akan masuk dalam refleksinya. Aku ingin nanya, Bang. Ya, silakan. Dampak seruan Yesus ketujuh itu kepada kepala pasukan, selain mengakui, tadi dikatakan juga dia menjadi orang percaya. Lalu bagaimana dengan orang banyak yang datang berkerumun dan melihat seluruh kejadian tersebut, yang dikatakan pulang dan memukul-mukul diri sebagai tanda penyesalan karena telah ikut membunuh orang yang tidak bersalah tersebut? Apakah mereka juga ikut menjadi orang percaya atau penyesalan mereka hanya sampai di situ saja? Ya, Alkitab tidak mencatat secara jelas tentang ini, tetapi sebagai bukti bahwa kekristenan bertumbuh dan berkembang setelah itu. Bahwa orang-orang yang diyakini bahwa orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus oleh pemberitaan para rasul, murid-murid, adalah orang-orang yang juga sebagiannya adalah orang-orang yang hadir dalam peristiwa itu. Karena mereka menyaksikan langsung dan mereka mengalami sesuatu. Selain juga mungkin ada orang-orang lain yang tidak melihat langsung tetapi diberitakan tentang itu. Tetapi Alkitab tidak mencatat tentang apa yang terjadi dengan orang banyak itu, karena tidak terdeteksi ya semuanya ya, mereka siapa dan dari mana, tetapi mereka pulang dengan penyesalan. Mungkin ada juga yang larut dalam penyesalannya dan tidak berbuat apa-apa, mungkin juga. Tetapi yang pasti bahwa sangat mungkin, walaupun tidak bisa dipastikan dengan 100% karena tidak ada survei yang valid waktu itu, bahwa orang-orang itu pun diantara mereka pun adalah orang-orang yang menjadi percaya. Dalam pemberitaan murid-murid berikutnya dan menjadi pengikut Kristus atau Kristen, Kristos, pengikut Kristus. Ya. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin Kak Fris menambahkan? Silakan. Nambahkan sedikit ya, Ning. Jadi kalau kita lihat catatan Alkitab, misalnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 21, Kisah Para Rasul 21 ayat 20, di situ dituliskan, mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi
telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara domba. Nah, dari situ bisa kelihatan bahwa reaksi siapa beribu-ribu orang Yahudi ini mungkin dari bagian dari orang-orang yang ikut menyaksikan salib. Karena orang Yahudi, karena kan itu kan Yerusalem, maka orang Yahudi. Nah, kita nggak tahu persis siapa mereka, tetapi catatan ini menunjukkan memang banyak sekali orang Yahudi yang akhirnya percaya karena kemudian dijelaskan kembali oleh para rasul tentang peristiwa itu, karena ketika Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem, sehingga menjelaskan kembali apa yang terjadi. Nah, mungkin itu efeknya, dan mungkin mereka juga adalah bagian yang menyaksikan peristiwa itu, karena kan itu tidak lama, tidak jauh. Beribu-ribu orang Yahudi menjadi percaya, itu yang bisa mungkin salah satu yang disampaikan Bang Herbert, bagian dari orang yang menyaksikan peristiwa itu bukan hal yang ilusi, itu memang terjadi. Itu hanya sedikit menambah. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Bang Bet. Silakan. Stelson. Baik, terima kasih, Pak. Yang saya masih bertanya-tanya, Bang. Ya. Ini sih rasa penasarannya ya, pada saat yang Yesus berbagi. Sorry, agak Kan di putus situ. karena speakernya. Mungkin. Halo, jelas Pak? Halo? Belum. Oke. Tapi kadang-kadang putus dia karena ada storingnya. Gitu. Mungkin colokannya, jacknya coba perbaiki dulu supaya. Udah, Bang? Belum. Masih bunyi. Oke, udah. Ya, silakan. Halo? Oke, saya ulang ya. Ini penasaran yang lama ya, pada saat Yesus berdoa, saat keluar dari itu 3 kali. Kalau kita lihat jelas di film The Passion of the Christ, terlihat lebih jelas ini. Nah, di situ dikatakan ya, Bapak kalau bisa lalukan aku dari cawan ini. Maksudnya kayak ada sesuatu pertimbangan, kayak kesannya itu kayak Tuhan, kalau bisa jangan sampai saya menderita seperti itu. Ya, itu penasaranku sejak lama. Berarti dalam seperspektif Tuhan Yesus itu ada keraguan dalam diri ya. Saya sempat memikirkan demikian. So, ada pertimbangan, ada keraguan untuk dia menderita gitu. Tapi memang pada akhirnya dengan tulus dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Nah, kalau kita dibantu rasa penasaran itu, apakah dia ini ragu kembali atau seperti apa? Terima kasih, Bang. Oke. Kalau dikatakan ragu, mungkin bukan itu yang dimaksudkan dalam kalimat itu. Tetapi itu menunjukkan sebuah pergulatan batin sebagai seorang anak manusia terhadap sesuatu yang dia tahu itu kalau bukan karena dia itu Allah sendiri, nggak akan sanggup dia menanggungnya. Itu sebuah pergulatan puncak. Makanya Lukas yang mencatat ya. Lukas itu kan seorang dokter. Dia mencatat bahwa titik keringatnya seperti titik darah. Ada seorang medis yang menjelaskan itu dari sudut medisnya, mengatakan bahwa ketika puncak stres yang berat, depresi yang berat, tekanan yang berat, itu bisa seperti pecah pembuluh darah itu, masuk ke dalam sela-sela saluran keringat kita, sehingga keringat kita pun seperti tetesan darah. Itu karena pecah pembuluh darahnya. Jadi itu sesuatu menunjukkan sebuah pergulatan yang besar. Bukan karena ragu-ragu, nggak mau menderita, bukan. Aku membaca beberapa komentar juga tentang itu, menjelaskan dari kalimat-kalimat itu menunjukkan bahwa sesuatu yang memang itu pergumulan besar, pergulatan yang sangat dahsyat. Sampai Yesus yang adalah anak manusia dan anak Allah itu
bisa sampai begitu rupa, 3 kali mengucapkan doa yang sama. Tetapi yang lain adalah bahwa itu menunjukkan kenapa itu dicatat. Itulah kejujuran Alkitab kita, mencatat hal-hal yang begitu. Supaya apa? Supaya kita pun bisa melihat teladan dari Yesus bahwa ketika apapun yang kita gumulkan, seberat apapun, bahkan ketika kita sedang bergumul entah ingin terjatuh dalam dosa pun, sampaikan itu kepada Bapa. Tapi menarik dikatakan, jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi ketika kita bergumul sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah, sampaikan kepada Bapa. Atau ketika dalam tekanan yang sangat berat, sampaikan kepada Bapa. Itu menjadi sebuah teladan dari Yesus. Bahwa dia kan tahu bahwa itu dia harus lakukan itu. Dengan kata lain, seakan-akan dalam tanda petik, dia menyatakan doa yang salah, dalam tanda petik ya, doa yang salah. Karena dia meminta sesuatu yang nggak seharusnya dia minta, kira-kira gitu. Tetapi itu menunjukkan sesuatu ekspresi pergulatan batin yang tidak sederhana, bukan mudah. Karena itulah kita bisa menghayati bahwa ketika Yesus naik ke kayu salib, itu bukan sesuatu yang gampang dan sederhana. Sehingga ketika orang bilang, enak kali orang Kristen, kayak gitu. Bukan. Atau kita akan menghayatinya dengan, sudah, aku bebas dosaku. Bukan. Tapi kita bisa menghayati begitu besarnya pengorbanan Yesus. Karena kasihnya yang begitu dahsyat dan terlalu kasih kepada manusia. Bagaimana aku membalasnya? Kira-kira gitu ya. Bagaimana aku harus membalasnya? Apa yang kuserahkan ketika dia sudah serahkan nyawanya? Apa yang kutinggalkan ketika dia sudah meninggalkan segala sesuatu yang ada di surga, segala kemuliaan, segala kesetaraan dengan Allah dia tinggalkan untuk menebus dosa manusia? Apa yang kutinggalkan? Ketika dia menanggung dosa kita, apa yang kutanggung sebagai respon kita? Atau dalam tanda petik balasan kita kepada apa yang dilakukannya. Jadi ketika pergumulan di Taman Gemesa, makanya ada beberapa penafsir mengatakan bahwa sebenarnya disitulah puncaknya pergulatan Yesus. Sehingga dia ketika melangkah ke dalam pengadilan, dia sudah tidak lagi berat melangkahnya. Karena dia sudah selesaikan dengan dirinya dengan Bapa. Karena pergumulan dirilah yang paling berat ya. Sehingga ketika dia dihakimi, disiksa, dicaci maki, dicerca, dicambuki, rasanya dia sudah punya kekebalan dalam tanda petik, karena dia sudah hanya menatap ke depan, karena dia sudah menyelesaikan pergulatan batinnya di Taman Getsemani. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Tapi kalau dikatakan apakah ada karena itu keraguan, pertimbangan mana ya, kayak mana ya, bukan unsur itu dia ada dalamnya, tapi itu adalah unsur pergulatan batin karena tekanan yang sangat berat. Makanya dia bukan menjadi linglung, tetapi dia menjadi keringatnya seperti tetesan darah. Artinya itu adalah tekanan. Kalau dia karena memikir-mikir, ragu-ragu, maka mungkin pikirannya jadi linglung. Pikirannya ke sana sini. Bukan, nggak begitu. Itulah salah satu indikasi-indikasi yang kita bisa lihat dari apa yang alami Yesus. Semoga itu menolong penjelasannya. Tapi kalau ada yang lain yang ingin menambahkan, silahkan. Karena itu memang pergumulan pertanyaan banyak orang juga. Kenapa Yesus mengucapkan itu? Dan 3 kali lagi mengucapkan doa yang sama. Tapi itu satu hal yang itulah pergulatannya. Oke. Ada yang lain? Yang terakhir? Bang, aku mau nanya. Ya, Bang, ya, San? Gak kedengaran? Halo, San? Halo, San? Gak kedengaran, San? Gak kedengaran, San? Sorry, putus-putus. Cinta aja Tadi itu sampai kan waktu abang bilang bahwa menyerahkan nyawa itu kan berarti
Suaraku kedengeran, Bang? Enggak, Halo, halo, suaraku kedengeran? Sudah mulai, putus-putus. tapi udah mulai. Halo? Coba lagi. Ini suaraku kedengeran? Ya, 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 kedengaran. Ini Bang, tadi waktu Abang bilang bahwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya kan dia seperti mendepositkan atau terus waktu dia mendapatkannya kembali ini sih Bang, apakah dia mendapatkan nyawa yang sama gitu Bang? Karena kan memang Yesus bangkit secara badani ya, apa maksudnya secara fisik ya. Saya bangkitnya bukan hanya roh aja gitu, fisik juga gitu. Apakah itu nyawa yang sama gitu Bang? Itu sih pertanyaan Bang. Mendapatkan nyawa yang sama, maksudnya? Kan waktu Abang bilang tadi dia menitipkan nyawanya. Ya. Waktu dia menyerahkan nyawanya gitu kan, itu kan dia akan dapatkan kembali setelah kebangkitannya gitu kan Bang. Dan kebangkitannya kan dia bangkit secara fisik kan, berarti dia dapatkan nyawa yang sama gitu Bang. Apa sih Ya. maksudnya? Karena Sesuatu yang sama gitu, apa sih? Oke. Kalau kita ingat di dalam Kejadian dikatakan kan tubuh kembali kepada tanah, roh kembali kepada penciptanya, kan gitu. Jadi memang roh kita kembali kepada pencipta. Jadi roh itulah yang menjadi rohnya Allah. Roh kita nanti di surga juga begitu kan. Ketika kita mati, maka kan dipisahkan antara tubuh kita fisik dan roh kita. Roh kita itulah makanya kuserahkan rohku, my spirit. Jadi rohnya dititipkan dititip kepada Allah. Kan nanti ketika kebangkitan kita dari antara roh mati, roh itu yang akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Jadi kalau dikatakan apakah roh yang sama, ya memang itulah rohnya. Karena roh itu kan nggak mati. Yang mati kan fisiknya, manusia, tubuh jasmaninya. Roh itu sifatnya kekal. Bisa nangkap, San? Berarti, nyawa itu maksudnya berarti itu roh itu ya Bang ya? Iya. Bahasa Inggrisnya my spirit. Dalam terjemahan lainnya memang rohku, ku serahkan rohku dalam tanganmu. Nah, jadi kita pun begitu. Nanti kita kalau kita mati, maka kita menyerahkan nyawa kita kepada Allah untuk dikumpulkan dulu di satu tempat untuk nanti ketika hari kebangkitan akan dibangkitkan kembali dari antara mati, kira-kira gitu. Oke Bang. Ya. Baiklah teman-teman, untuk yang sebagai refleksinya sebagai penutup. Apa respon kita? Mendengar dan memahami dan merefleksikan seruan Yesus yang paling akhir di kayu salib ini. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau dia mengakhiri semuanya dan menyerahkannya sehingga dia didapati berkenan kepada Bapanya. Maukah kita juga didapati berkenan kepada Allah sampai ujung hidup kita? Atau di ujung hidup kita. Yesus didapati Allah Bapa berkenan kepadanya sampai ujung hidupnya, ketika dia menyelesaikannya sampai paling akhir, dan ketika dia menyerahkan dengan sukarela nyawanya dan mengakhirinya. Gambaran itu juga digambarkan seperti ketika Stefanus dihukum mati. Langit terbuka dan Yesus menyambut dia, Stefanus, yang berdiri. Nah, menjadi refleksi kita, maukah kita juga menyaksikan Allah menyambut kita ketika kita dipanggil pulang oleh Bapa? Maukah kita hidup berkenan kepada Allah sehingga ketika kita dipanggil pulang oleh Bapa, kita menyaksikan Allah menyambut kita.
anakku, masuklah, anakku yang baik dan setia, masuklah ke dalam perjamuan Tuhan. Ini seruan Yesus yang paling akhir ketika dia menyerahkan nyawanya, dan dia didapati berkenan kepada Allah sampai ujung hidupnya. Maukah kita juga sama seperti itu? Dan maukah kita hidup berkenan kepada Allah sehingga kita akan menyaksikan Allah menyambut kita ketika kita dipanggil pulang oleh Bapa. Mari kita ambil waktu 1 menit, 2 menit untuk merefleksikan seluruhnya ini. Hidup berkenan kepada Allah sama seperti yang tadi kita belajar, menyerahkan apa yang kita serahkan karena Tuhan sudah menyerahkan. Meninggalkan apa yang kita tinggalkan karena Tuhan sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk menebus kita. Apa yang akan kita rela, siap untuk tanggung karena Yesus sudah menanggung segala sesuatunya untuk kita. Itu mungkin menjadi satu refleksi dari hidup berkenan kepada Allah, sehingga kita akan menikmati sambutan Allah ketika Dia memanggil kita pulang pada hari kita kembali kepada Bapa. Mari refleksikan sebentar. Saya mengundang satu orang, siapa saja yang tergerak hati untuk mau menutup sesi ini dengan doa dan meresponi firman ini. Mari siapa saja yang mau tergerak hati untuk berdoa, silahkan buka mic-nya dan berdoa mengakhiri sesi kita. Siapa saja yang tergerak, silahkan. Chris pada Bang. Ya, silahkan Chris. Allah yang penuh kasih, Allah yang mulia. Yesus memilih untuk menyerahkan nyawanya, padahal ia bisa untuk tidak menyerahkannya. Ia yang punya nyawanya sendiri. Lalu ia memberikannya, menyerahkannya. Harusnya kami, Tuhan. Harusnya kami sebagai upah dosa itu. Sungguh hanya Engkau, Tuhan, yang sanggup merebut kami dari jalan maut itu. Kiranya mulai hari ini, ketika kami merenungkannya kembali, atau mungkin pertama kali mendengarkan ini, membuat kami semakin memaknai betapa besarnya kasih karunia, betapa mulianya pengorbanan di kayu salib. Kiranya terus itu yang terus mendorong kami juga bisa memberitakannya bagi orang-orang, supaya benar ya Allah, nama-Mu yang ditinggikan, dan Yesus bagi segala bangsa mengaku Engkaulah Tuhan, Tuhan kami.
yang menebus dosa kami. Terima kasih sudah mau mati dan bangkit menang atas maut, sehingga kami pun menang dan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada MC atau Teman-teman, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian sesi yang pertama sampai ke-7. Kita sangat bersyukur untuk kehadiran kita semua. Nah, sedikit kita akan memberikan respon, jadi kita akan menggunakan aplikasi